Salim Fahri dan juga kriminolog Universitas Indonesia Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam Pak Bupati, selamat malam Mbak. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak telah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya yang pertama ingin ke Pak Salim terlebih dahulu. Pak Salim, sekarang ini sudah ada berapa narapidana yang kembali tertangkap karena sebelumnya ini masih ada sekitar 30-an narapidana begitu, 32 narapidana yang masih berkeliaran, masih buron. Sampai dengan saat ini bagaimana update-nya Pak? Laporannya seperti apa? Terima kasih. Sampai saat ini update data pada 1745 narapidana yang sudah kembali, dan tadi masih 32 yang kembali, dengan sudah ada satu orang lagi, tidak 31 warga kita yang masih belum kembali ke sini. Oke, Pak Salim, selain dari itu saat ini untuk kondisi di lapas sendiri seperti apa kondisinya? Apakah memang sudah kondusif pasca kerusuhan dari pelarian para narapidana ini seperti apa? Karena tadi pada berita sebelumnya ini disampaikan bahwa atap-atap ini masih jebol, masih belum dilakukan perbaikan. Laporan yang Anda terima juga seperti apa, Pak Salim? Ya, tadi kami menerima Bapak Universitas dan dan kondisi saat ini berada dalam keadaan kondusif, terkendali dan aman. Pihak Polres Jakarta lagi berusaha kami meminta mengubah kepada warga kita yang kemarin melanjutkan ini. Kita berharap melalui nama kepala desa kita sudah melakukan agar kembali ke lapas kelas. Oke, saya ke Prof. Adrianus terlebih dahulu, Pak Salim, sambil memperbaiki kendala audio. Sepertinya audio yang kami terima ini masih belum begitu jelas, Pak Salim. Sembari diperbaiki, Pak Salim, saya ingin ke Prof. Adrianus terlebih dahulu. Prof, kalau dari kacamata kriminolog, bagaimana kemudian Anda melihat faktor utama pemicu dari penyebab napi ini melakukan pelarian dari lapas? Menurut Anda seperti apa, Prof. Adrianus? Jadi kalau dibilang kesesakan, maka sebetulnya 70% lapas di Indonesia itu mengalami situasi itu. Kalau dibilang kondisi makanan yang buruk, maka sebetulnya saya tidak punya datanya, namun ya kurang lebih sama lah, karena sebetulnya semua berasal dari anggaran yang sama dan pola pemberian makan yang sama juga gitu. Jadi tidak juga bisa dipakai untuk menjelaskan mengapa dalam hal ini terjadi pelarian. Nah, kalau dilihat dari lokasi pelarian, yakni di mana ada blok yang dijebol, maka menjadi mengherankan bagi saya sebagai pengamat, kenapa ada napi yang sampai bisa masuk, bisa sampai mencapai blok terlarang itu. Jadi itu blok yang paling dekat dengan pintu keluar, pintu utama gitu ya, yang harusnya steril dari warga binaan. Nah, jangankan untuk membongkar, mendekat pun nggak bisa begitu. Nah, dalam hal ini mengapa kemudian bisa sampai mendekat? Ada beberapa perkiraan ya, tentu saja ini perkiraan karena saya tidak tahu situasi yang sebenarnya Pak Bupati. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa ada pengamanan yang lemah. Jumlah pengamanan menjadi terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang ada. Ya, jadi dengan kata lain, khususnya terhadap pintu utama, maka kemudian lalu tidak ada penjaga yang cukup, maka kemudian ada warga yang merangsek. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada kelengahan yang luar biasa dari petugas, sehingga kemudian lalu ada pergerakan yang tidak diketahui oleh mereka, sehingga kemudian lalu ada internet yang kelihatannya bisa dijebol, lalu genteng yang bisa dijebol, dan kemudian lalu secara perlahan-lahan mereka semua kemudian merambat keluar dan kemudian keluar dari genteng yang sudah bisa dijebol itu, gitu ya. Nah, jadi ini bukan soal petugasnya terbatas, tapi karena kelengahannya. Nah, yang ketiga, ini memang problem pada masa bulan Ramadan ini sama sekali tidak berarti mengindikasikan apa-apa, tapi lebih begini, karena pada masa bulan puasa umumnya para petugas juga menyadari ya bahwa memang mesti memberi perlakuan yang agak berbeda terhadap para warga binaan
yang sedang puasa gitu ya, yang kita lalu kemudian bisa baca sebagai kelengahan. Nah, kelengahan ini kemudian dimanfaatkan oleh warga binaan untuk kemudian merangsek, lalu kemudian melawan petugas, lalu memanfaatkan situasi di mana petugas lengah menghadapi kunci yang belum gerbang yang belum terkunci misalnya. Nah, itulah kesempatan dia untuk keluar. Dan tidak hanya satu, tapi lalu kemudian ada banyak sekali orang yang sudah mengintip kesempatan itu, ya, sehingga kemudian bisa keluar berbondong-bondong. Nah, saya menduga bahwa mungkin 1 dari 3 atau mungkin 3-tiganya faktor itu ada pada kasus ini yang menjadikan kasus pelarian ini kemudian bisa terjadi. Demikian. Oke, baik. Saya ingin konfirmasinya dari Pak Bupati, Pak Salim, bagaimana konfirmasinya apakah betul ini memang karena faktor pemicu utamanya adalah karena kelemahan dari sistem pengamanan, dan kemudian juga ada dari para napi ini memang sudah mengetahui secara jelas begitu dari landscape lapas itu sendiri, sehingga mereka memang sangat mudah, dengan mudahnya begitu ada 3 pintu, koreksi jika jika saya salah, begitu ada 3 pintu pengamanan yang memang terkunci untuk kemudian dijebol oleh mereka, betul seperti itu, Pak Salim? Masih kurang jelas diterima oleh kami, Pak Salim? Jelas. Ya, silakan Pak Salim. Baik, silakan Pak Salim. Pak Salim masih baik. Sambil memperbaiki kembali kendala audio yang kami alami bersama dengan Bupati Aceh Tenggara, Pak Salim Fahri, saya ingin ke Prof. Adrianus lagi. Prof, artinya jika Anda melihat seperti ini, tadi Anda sempat nyatakan juga bahwa pola yang dilakukan ini oleh para napi, ini benar-benar pola yang sama, pola-pola tertentu dari kasus-kasus pelarian yang ada di Indonesia. Menurut Anda polanya seperti apa? Apakah ada sebuah kesamaan pola di sana, Prof. Adrianus? Ya, itu pernah terjadi di Riau, Mbak, di mana lalu kemudian sampai 100-an orang bisa keluar, ya. Lalu kemudian menjadikan kemudian lalu seluruh perangkat itu dicabut semua, ya, dicopot semua oleh pihak Dijenpas, ya. Mengingat sebetulnya dalam konteks pemasyarakatan sebetulnya fungsi utamanya adalah inkapasitasi, membuat orang tidak bisa keluar. Jadi kalau kemudian dalam hal ini terjadi situasi pelarian, maka sebetulnya kesalahan fatal bagi semua warga, semua petugas, ya, nggak bisa lagi diterima itu dalam semua hal itu, ya. Kalau bicara mengenai pembinaan nggak ada, ya oke lah, atau misalnya bahan makanannya jelek, oke lah gitu. Tapi ketika tugas utama pemasyarakatan yakni mengurung orang ternyata gagal, itu saya kira tidak bisa diterima, dan tentu mesti ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Begitu, Mbak. Oke, artinya memang faktor tadi ini juga sangat berpengaruh, tapi seberapa berpengaruh, Prof. Adrianus, terkait dengan faktor psikologi sosial itu sendiri dalam lingkungan lapas terhadap warga binaan, seperti misalnya adalah bilik asrama, kemudian juga keterlambatan pembagian makanan berbuka puasa, begitu, yang seperti yang dinyatakan bahwa ini menjadi salah satu pemicunya juga. Betul, bahwa memang banyak sekali hal yang bisa dikatakan sebagai causa belli atau penyebab lah gitu ya, dari warga yang gelisah lalu menjadi marah dan ujung-ujungnya melawan. Nah, maka yang kemudian terjadi adalah yang kita sebut sebagai kerusuhan penjara, ya, di mana kemudian warga binaan membakar blok-blok mereka, melawan petugas, ya, itu biasanya adalah kerusuhan penjara. Tapi ini kan kita bicara mengenai bukan kerusuhan penjara, ini bicara mengenai pelarian. Nah, maka boleh saja dalam hal ini mereka marah, tapi yang lebih penting adalah bahwa mereka melihat peluang yang diberikan secara sengaja atau tidak sengaja oleh petugas. Nah, di sini menurut saya nggak bisa diterima nih soal peluang itu, ya, karena tadi justru kalau kita bicara mengenai petugas yang profesional adalah petugas yang mampu menutup peluang tadi, ya, sehingga kemudian betapapun mereka gelisah, marah dan seterusnya, tetap mereka berada dalam lembaga. Demikian. Oke, ini sangat serius tentunya ya, Prof. Adrianus. Ada sekitar 32 napi yang masih belum tertangkap, begitu, masih berkeliaran di luar, begitu. Apakah menurut Anda resiko terhadap masyarakat ini akan memperburuk, cukup berbahaya, atau seperti apa? Saya kira tidak, ya. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Bupati bahwa sudah ada upaya-upaya, maka tentu masyarakat siaga, ya, dan alert gitu. Di pihak lain juga tentu saja kemampuan mereka bertahan juga tidak lama, ya.
Karena mereka kan keluar dengan tanpa persiapan ya, jadi mungkin dalam waktu 24 jam, 48 jam mereka sudah lapar, akan kembali akan nyerah ya, untuk kemudian kembali atau diringkus oleh petugas. Demikian. Oke, saya ingin ke Pak Bupati, Pak Salim. Kalau menurut Anda tadi kami belum sempat mengkonfirmasi juga, benarkah bahwa laporan yang Anda terima, lapas di sana memang dari sisi kelebahan keamanannya sendiri ini memang cukup berpengaruh dari sistem pengamanannya, kemudian juga landscape dari lapas ini sudah sangat diketahui begitu oleh para narapidana. Benar seperti itu atau seperti apa? Betul, jadi landscape-nya harus karena lapas kita dari lapas ini pertama memang tidak lapas sangat suara tidak lain. Tapi Bapak Presiden yang rombongan tidak langsung masalah keamanan, saya kira tim lapas bahwa BTP namun BTP bukan akan turun melakukan warga secara manusiawi sudah tidak manusiawi dan juga berharap makanya tadi kami meminta Kabupaten Negara menyerahkan pangan kepada kemudian melalui dikemas seluas 4,1 hektar ada mohon luar dan pemerintah dalam yang untuk disambut oleh alokasi lapas tersebut sudah lapas kelas 2B digunakan di Kabupaten Aceh Utara layak untuk masih sebagai warga binaan. Oke baik, Prof. Adrianus, kalau tadi Anda sampaikan juga begitu ya, karena saat ini juga petugas sudah mulai menyisir lagi para narapidana yang sudah menjadi buronan. Tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada dari kasus sebelumnya mungkin seperti di Riau, seberapa efektif kemudian langkah-langkah pengejaran yang dilakukan oleh aparat saat ini, apa yang kemudian bisa ditingkatkan selain dari pengejaran, Prof. Adrianus? Saya kira itu dulu ya, karena tadi kita berada dalam situasi di mana ada orang yang tidak pakai baju malah gitu ya, seperti kita lihat tidak pakai baju lalu lari-lari, dengan mudah mereka kemudian dapat dianggap sebagai orang baru oleh masyarakat, dan itu menimbulkan kecurigaan dan segera kemudian masyarakat bisa melaporkan atau bahkan masyarakat bisa menangkap sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah sekali lagi kan satu pelarian yang kelihatannya cukup spontan ini ya. Nah ini yang menurut saya kenapa bisa terjadi begitu ya, itu yang saya kira kesalahan dari petugas. Sehingga ketika itu mereka lari bahkan mungkin dalam keadaan lapar, belum buka puasa mungkin gitu ya. Sehingga bisa kita bayangkan bahwa mereka nggak akan bertahan lama ya. Ada yang kemudian lalu melakukan kejahatan lagi, misalnya mencuri di rumah penduduk dan segera kemudian lalu tertangkap, atau yang bersembunyi dan segera kemudian ketangkap karena tadi tidak tahan lapar. Jadi saya kira akan dengan cepat ya ketahuan mengingat tadi mereka lari secara tidak terencana. Demikian, Mbak. Oke, selain dari pengejaran terhadap para narapidana yang memang saat ini masih buronan, Prof, kalau kita berbicara dari soal kapasitas lapas begitu yang memang kita tahu ini tadi sudah disampaikan memang over capacity. Kalau Anda melihat lapas-lapas di Indonesia, terutama adalah yang saat ini sedang menjadi sorotan di Aceh Tenggara, apakah memang dari lapas kenapa bisa ketika memang sudah over capacity untuk kemudian tidak ada tindakan mitigasi terlebih dahulu, antisipasinya. Menurut Anda seperti apa sih, Prof? Ya, karena sebagai elemen terakhir dari peradilan pidana, maka lapas memang tidak bisa menolak ketika ada kiriman orang, ya, kiriman narapidana ke mereka. Ya, jadi dalam hal ini memang perlu ada satu kerja bersama dari elemen-elemen lain di depannya. Polisi jangan terlalu rajin nangkep, jaksa jangan rajin menuntut, hakim juga jangan menghukum terlalu lama, atau kalau bisa melakukan yang kita sebut sebagai restoratif justice, sehingga kemudian arus masuk ke dalam lapas menjadi berkurang, sehingga ada kesempatan bagi lapas untuk bernafas menunggu sampai ada warganya yang keluar. Nah ini kan enggak, yang keluarnya masih lama, yang datang makin banyak. Karena apa? Karena polisi juga makin efektif, makin banyak juga.
jaksa juga makin efektif menuntut, hakim juga makin efisien dalam rangka menyidangkan, maka sekali lagi proses untuk masuknya makin deras, alhasil kemudian numpuk, ya. Maka sudah ada sih upaya-upaya untuk kemudian misalnya melakukan upaya untuk kemudian bagi beberapa pidana-pidana ringan untuk kemudian tidak sampai kemudian pelakunya dibawa ke penjara misalnya. Yang kedua nanti misalnya kita akan lihat proses amnesti atau pemberian pengampunan gitu ya, sehingga kemudian beberapa jenis warga binaan itu kemudian bisa dikeluarkan dan kemudian kembali ke masyarakat agar kemudian memberi ruang ya bagi lapas untuk lebih terbuka ya, space-nya bisa lebih longgar dimanfaatkan oleh warga binaan yang ada gitu ya. Nah, masalahnya adalah bahwa kita sebagai masyarakat siap nggak menerima kedatangan para warga binaan yang sudah kembali ke masyarakat ya. Nanti jangan-jangan kita juga yang menolak ya. Juga jangan-jangan nanti warga binaan begitu dikembalikan ke masyarakat malah berbuat kejahatan lagi gitu ya. Nah, ini juga satu hal yang dipikirkan oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Demikian. Oke, menjadi polemik juga dari kapasitas lapas. Saya ingin ke Pak Salim. Pak Salim, karena tadi masih belum terdengar dengan jelas terkait dengan dari lemahnya sistem pengamanan yang ada di lapas. Menurut Anda seperti apa? Apakah memang dari jumlah petugas pengamanan lapas ini betul sudah disesuaikan dengan jumlah narapidana di sana atau seperti apa laporannya, Pak Salim? Saya kira sudah jelas karena over capacity, otomatis petugas yang di lapas tidak sebanding dengan warga binaan yang ada di dalam lapas. Makanya ke depan kita berharap agar begitu banyak warga binaan disesuaikan dengan pengamanan di komplek lapas tersebut. Pak Salim, jadi kalau memang sudah dinyatakan dari petugas lapas ini berbanding jauh terbalik begitu ya dengan narapidana yang ada di sana, lantas evaluasi apa yang kemudian mungkin direkomendasikan dari Pemda seperti apa, Pak Salim? Saya kira kita terus berkoordinasi dengan Kalapas, dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, semua Pak Kajari. Mungkin besok kita rapatkan juga. Yang perlu ini kan bagi warga-warga yang masih di luar sebanyak 31 orang, sekali lagi kita menghimbau baik kepada mereka ataupun saudara-saudaranya untuk dapat menyerahkan diri kembali ke Lapas 2B Kota Tani Kabupaten Aceh Tenggara. Ini kita himbau melalui kepala desa, melalui camat, melalui pegawai-pegawai negeri yang ada untuk memberitahukan kepada aparat keamanan andaikan ada warga binaan tersebut yang masih berkeliaran di seputaran Kabupaten Aceh Tenggara. Yang dilakukan koordinasi bersama dengan sejumlah elemen masyarakat. Selain daripada itu, selain dari koordinasi, apakah memang dari Pemda ini juga memerintahkan ataupun menggencarkan dari proses pencarian terhadap narapidana yang memang saat ini masih buron, Pak Salim? Upayanya, langkah konkretnya seperti apa? Langkah konkretnya malam ini juga habis salat tarawih kita akan rapatkan, mumpung masih Bapak Dirjen ada di sini, kita akan menempuh, kan kita tahu keluarga-keluarganya mana, desanya mana, kecamatannya mana, kita salah satu menempuh untuk ketemu kepada keluarganya agar keluarganya bisa membawa para narapidana tersebut balik ke lembaga pemasyarakatan Kabupaten Aceh Tenggara. Pak Salim, kami juga ingin mengetahui kemudian dari kondisi lapas di sana karena memang dinyatakan pemicu dari para narapidana ini melarikan diri ataupun meringsuk ke luar begitu, ini adalah dari overkapasitas tadi betul Anda sampaikan, kemudian juga ada makanan-makanan yang memang tidak sesuai begitu, terutama pada saat bulan Ramadan saat ini. Situasinya sebetulnya kondisi di sana seperti apa, Pak Salim? Laporan yang Anda dapatkan? Kami bukan laporan saja dan kami langsung melihat ke lapas tersebut. Benar, over kapasitas. Situasi saat ini adalah bulan Ramadan. Mungkin karena bulan Ramadan ini, ya maklumlah ada mungkin yang kurang-kurang. Namun saya melihat untuk ukuran lapas tersebut, masalah makanan ya sudah standar lah.
dalam bulan puasa mungkin nafsu makan para warga binaan pun lebih tinggi, Mbak. Jadinya terjadi gesekan sedikit, maka terjadilah ini huru hara. Insya Allah sebagai bupati kita akan himbau, mudah-mudahan daerah pasca kejadian ini insya Allah akan kondusif seperti bagaimana. Oke, Bapak, apakah sebelumnya ini sudah bisa dideteksi dari kapasitas yang over tersebut? Jika iya, mengapa kemudian dari lapas sendiri ini belum melakukan tindakan lebih lanjut begitu seperti kemudian memindahkan dari narapidana ke lapas-lapas terdekat yang berada di sana atau seperti apa? Sudah diupayakan, kita koordinasi sama Kalapas. Sebenarnya tahanan di sini bukan 368, 400 lebih. Cuman sudah dipindahkan sebagian besar ke lapas-lapas yang terdekat dari Kabupaten Aceh Tenggara. Oke, Pak Salim, ini kan kalau kita lihat dari kondisi keberadaan lapas, sebetulnya mungkin Anda bisa menggambarkan kepada kami seperti apa. Ini sepertinya cukup dekat juga dengan pemukiman warga yang melihat memang ada banyak warga yang kemudian ini sedang berburu takjil begitu dari video yang viral. Seperti apa untuk kemudian juga apakah ada kemungkinan juga bahwa dari para narapidana yang berusaha meloloskan diri ini kabur ke wilayah hutan yang berada di belakang lapas atau seperti apa? Saya kira kondisi lapas kan di pusat kota. Tidak ada hutan di belakang lapas. Ini hampir kita pastikan karena warga binaan tersebut adalah masyarakat dan penduduk setempat. Saya yakin dengan aparat keamanan, yakin seyakin-yakinnya mudah-mudahan dalam waktu dekat yang 31 orang ini akan kembali ke lapas Kutacani. Oke, saya ingin ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, rekomendasi apa dan saran apa yang bisa Anda sampaikan terutama dalam reformasi dari sistem lapas sendiri, terutama di daerah-daerah seperti yang saat ini terjadi, terutama potensi dari gangguan keamanan yang cukup tinggi. Prof. Adrianus, seperti apa? Ya, ke depan jika memang situasi sesak itu memang sistematis terjadi, ya, dengan kata lain bahwa memang warga binaan di kabupaten ini memang selalu lebih tinggi daripada prediksi, maka memang sebaiknya dianjurkan untuk membuat lapas baru, ya, yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi kalau sekarang itu 2B, misalnya menjadi 2A misalnya, yang lalu kemudian mampu menampung seratusan orang, sehingga isu kesesakan menjadi tidak ada. Dan kalau bisa Pak Bupati, lokasinya jangan di tengah kota, karena ini akan menimbulkan bahaya bagi yang lain ini. Jadi kalau kita bicara mengenai sebaiknya, maka lapas itu memang sebaiknya diletakkan di luar kota dan ada perimeter, ada jarak antara lapas dengan pemukiman terdekat. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa, maka ya langsung ketahuan ya siapa yang lari gitu ya. Langsung bisa disorot dengan lampu sorot dan langsung kemudian terdeteksi dan bisa dikejar. Kalau dulu malah langsung dikejar dengan anjing penjaga tuh ya. Bahkan langsung ada bahkan ada ditembak itu ketika lapas masih dalam situasi yang tidak manusiawi. Tapi sekarang ketika berada di lingkungan perumahan atau lingkungan pemukiman sebagaimana halnya yang ada di sini, maka tentu akan menyulitkan dari sisi mendapatkan kalau memang ada pelarian. Demikian. Oke, Pak Salim, saya ingin tanggapannya tadi saran dari Prof. Adrianus, kemudian juga dari lokasi lapas yang berada di tengah-tengah pemukiman warga, begitu ini juga kemudian memberikan kekhawatiran untuk warga terhadap bahaya dari para buronan yang saat ini tengah dicari. Seperti apa nanti langkah yang akan dilakukan? Apakah akan diadakan patroli selama 24 jam atau seperti apa? Baik, langkah-langkah yang kita ambil mulai kemarin malam, khususnya di samping pihak kepolisian, kita juga ada Satpol PP terus melaksanakan patroli keliling memantau keadaan pasca terjadinya kerusuhan di lapas tersebut. Terima kasih Prof masukannya, karena tanah yang kami hibahkan tadi tidak lagi di dalam kota. Sesuai dengan pandangan Prof, mudah-mudahan tadi
Bapak Dirjen Pas sudah melihat langsung ke lokasi tanah tersebut. Baik, kalau begitu Bapak-Bapak sekalian, terima kasih banyak atas pandangannya Prof. Adrianus dan juga informasinya Pak Salim. Salam sehat selalu dan selamat malam Prof. Adrianus dan juga Pak Salim.